Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Syarif. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan dan urusan kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ini masih berkaitan dengan pertanyaan daripada sahabat-sahabat kita berkenaan dengan pertanyaan immigration. Dan ini sebenarnya bukan hanya tercakup untuk tujuan Malaysia ya. Bisa juga pertanyaan ini kita gunakan bagi tujuan ke negara-negara lain. Karena ini kebetulan yang bertanya adalah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang masuk ke Malaysia. Dan berdasarkan pengalaman saya yang sudah masuk ke beberapa negara, itu pertanyaan pasti lebih kurang sama. Oke? Jadi kemanapun tujuan kita ke luar negeri, pertanyaan ini lebih kurang sama dengan pertanyaan immigration di negara lain. Immigration ini adalah istilah dari negara Malaysia panggilannya. Kalau di negara kita disebut dengan imigrasi. Jadi, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pihak immigration atau pihak imigrasi di bandara atau di pelabuhan. Yang pertama adalah apa tujuan datang kita ke Malaysia atau tujuan datang kita ke negara tersebut. Kalau kita tujuannya melancong, ya pastikan kita memang hanya melancong. Kalau kita tujuan kita bekerja, pastikan ada permit bekerjanya. Kalau tujuan kita belajar, ya pastikan ada bukti kita belajar di negara tersebut. Nah, jadi tujuan datang kita ke Malaysia harus tahu, harus jelas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berapa lama? Ini lebih fokus kita kepada seorang melancong jadinya. Ya, kalau seorang bekerja, itu berdasarkan kepada permit kerjanya. Kalau seorang pelajar yang belajar di negara tersebut, itu berdasarkan visa pelajarnya. Nah, bagi seorang pelancong, pastinya berapa lama ini berdasarkan kepada tiketnya, tiket PP-nya, tiket pulang ke negara asal. Jadi kalau kita melancong, kalau kita tidak ada tiket pulang, ini akan menjadi bahan oleh immigration atau pihak imigrasi tersebut. Sehingga nanti seseorang ini dinyatakan ditolak masuk di negara tersebut. Jadi pastikan kita tahu berapa lama dengan bukti adalah tiket kita tadi, tiket pulang ke negara asal. Yang ketiga, tinggal di mana? Nah, ini yang penting. Ketika kita di negara tersebut atau contohnya di Malaysia, kita tinggal di mana? Kita 3 hari di sana, 1 minggu, 2 minggu. Kalau tidak hafal tempatnya, sebaiknya kita tuliskan di kertas. Alangkah baiknya kalau dituliskan dengan secara komputer. Kita ketikkan di komputer dengan jelas hari pertama sini, hari kedua di sini, hari ketiga di sini sampailah hari terakhir. Nah, nanti ketika ditanya ini Pak. Jadi itu kalau seandainya kita tidak hafal, dan kita juga hafallah sedikit-sedikit di mana tujuan kita ya. Nah, itu tinggal di mana. Seterusnya, pergi dengan siapa? Nah, ini kalau kita perginya dengan secara berkumpulan, apakah dengan keluarga kita, anak, istri kita. Nah, kita harus tahu pergi dengan siapa saja. Kalau bisa, kalau kita pergi berkumpulan ini, pastikan kita satu kelompok saja. Jangan terpisah-pisah. Nah, ini satu orang di sini, satu orang lagi di immigration sana, kan susah jadinya. Kalau kita pergi 3 orang, pastikan kita untuk berdiri antri itu di satu line yang sama, di satu garis yang sama. Kita di depan, anak istri di belakang. Jadi nanti kita pergi dengan siapa? Oh ini anak saya, ini istri saya. Jadi jelas. Yang kelima, punya saudara. Apakah kita di negara tersebut atau di negara Malaysia punya saudara? Kalau ada, kita harus simpan nomornya, di mana dia tinggal, dan catat data-data yang berkaitan dengan saudara kita tadi. Atau kenalan. Mungkin kita tidak punya saudara, tidak punya keluarga di situ. Paling tidak, ya bermakna kita hanya memang pergi melancong, dan kenalan kita paling tidak adalah pihak hotel. Ya pastinya kita pasti menginap di hotel. Paling tidak ada kontak nomor hotel tersebut. Itu kita harus ada. Kalau kita seandainya tidak ada saudara, tidak ada keluarga di sana. Itu minimumnya. Yang keenam, uang saku. Ini sama dengan uang tunjuk ya. Ya kalau seandainya kita pergi ke suatu negara, pastinya kita harus ada uang saku atau uang tunjuk ini. Kalaupun kita mungkin ada 1 minggu, 2 minggu, paling tidak di tangan ini ada untuk pegangan. Mungkin dalam 3, 4, 5 juta seperti itu untuk ditunjukkan, untuk kita tukar nanti ketika sampai di bandara sana. Walaupun nanti di ATM kita masih banyak, tapi untuk pegangan di saku kita, di pocket kita itu harus ada, supaya nanti ketika pihak imigrasi, pihak immigration bertanya berapa uangnya, tunjukkan ini uang saya 3 juta, 5 juta, seperti itu ya. Setelah itu yang terakhir,
pastikan jawab dengan jujur, karena ini berkaitan dengan dokumen kita. Oke, dokumen kita pastikan semua betul, tidak ada yang direka-reka, tidak ada yang salah dengan data kita, nama kita, nama anggota keluarga kita, data-data paspor kita. Semua pertanyaan yang diajukan oleh pihak imigrasi dijawab dengan jujur, tegas, jelas. Karena itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan oleh pihak immigration atau pihak imigrasi di sana. Jadi itu saja. Kalau ada yang ingin menambahkan, silakan komen di bawah. Terima kasih. Silakan share ke orang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.